Om Swastiastu. Swastiastu. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai struktur data Stack and Queue, di mana pada presentasi kali ini akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, konsep Stack and Queue yang berisi pengertian serta konsep dasar dari Stack and Queue. Yang kedua, algoritma Stack and Queue berisi operasi-operasi dasar serta algoritma dari Stack and Queue. Yang terakhir ada implementasi Stack and Queue yang berisi pengimplementasian dari Stack and Queue. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Imas Putri Mahalini dengan NIM 21150910111. Dan saya Komang Ais Putri dengan NIM 211509714. Baik, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu konsep stack dan queue. Nah, stack di sini dapat dikatakan juga dengan tumbukan, di mana merupakan salah satu bentuk struktur data linear, di mana penambahan atau pengurangan elemen dilakukan hanya di satu ujung atau sisi yang disebut dengan top atau puncak, yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari satuan data. Nah, stack di sini salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu tumbukan buku di sebuah perpustakaan yang bisa ditambahkan pada bagian paling atas dan jika mengambilnya pun dari bagian paling atas juga. Stack di sini menggunakan prinsip last in first out, di mana disebut juga dengan LIFO, data yang masuk terakhir akan keluar pertama kali. Dan stack ini memiliki operasi dasar. Yang pertama itu operasi parse, yang kedua itu operasi pop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya queue. Queue atau antrian merupakan sebuah struktur data proses pengambilan dan penambahan elemen yang dilakukan pada ujung berbeda. Queue menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, yang berarti terdapat data yang masuk pertama akan keluar pertama juga. Pengambilan atau mengeluarkan dilakukan pada bagian depan, dan penambahan atau memasukkan berlaku pada bagian belakang. Metode antrian linear ini menggunakan 2 pointer atau indikator, di mana untuk proses penambahan atau memasukkan menggunakan pointer rear, sedangkan untuk pengambilan atau mengeluarkan menggunakan pointer front. Salah satu contoh queue pada kehidupan sehari-hari yaitu antrian mahasiswa pada sebuah universitas, di mana mahasiswa mengantri untuk masuk ke dalam ruangan dan mahasiswa yang datang pertama akan masuk pertama juga ke dalam ruangan tersebut. Selanjutnya adalah algoritma stack and queue. Yang pertama, stack. Dalam algoritma stack, ada beberapa operasi penting, yaitu yang pertama, operasi push. Operasi push berfungsi memasukkan sebuah data ke dalam stack. Operasi ini dapat dilakukan jika tumpukan data yang ada itu tidak penuh. Algoritma operasi push pada stack itu yang pertama, menentukan kondisi tumpukan, apakah tumpukan dalam keadaan kosong atau tidak. Yang kedua, jika kosong, maka mendeklarasikan data baru yang akan dimasukkan ke dalam tumpukan. Yang ketiga, memasukkan nilai data baru. Yang keempat, melakukan perulangan untuk memasukkan data hingga batas penuh tumpukan. Yang kelima, jika tumpukan sudah penuh, maka operasi push selesai. Kita juga bisa melihat pada kolom sebelah kanan yang berwarna hijau, di sana terdapat algoritma push. Pembahasan operasi pop akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu operasi stack, yang kedua yaitu operasi pop, di mana operasi pop di sini berfungsi untuk mengurangi atau menghapus elemen teratas dari tumpukan. Terdapat algoritma stack yang dalam operasi pop. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan kondisi antrian, ada isi data atau tidak. Yang kedua yaitu jika terdapat data pada antrian, maka lakukan penghapusan data dengan cara memindahkan hand atau elemen teratas tumpukan ke elemen bawahannya. Yang ketiga yaitu menghapus elemen teratas tumpukan. Yang terakhir, jika tidak terdapat data pada tumpukan, maka operasi selesai. Dan di samping kanan ini merupakan algoritma pop
dalam stack. Nah, di mana algoritma operasi pop di sini dimulai dari if top sama dengan 0 dan underflow exit. Selanjutnya item sama dengan stack top dan next top sama dengan top minus 1 dan terakhir exit. Selanjutnya algoritma stack dan queue. Di sini algoritma queue terdapat juga beberapa operasi yang harus diperhatikan dan diketahui. Yang pertama itu operasi enqueue, di mana operasi enqueue ini merupakan menambahkan sebuah elemen baru. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Dan algoritma queue dalam operasi enqueue ini yang pertama yaitu menentukan kondisi antrian apakah dalam keadaan kosong atau penuh. Yang kedua itu jika kosong maka kita harus mendeklarasikan data baru yang akan dimasukkan ke dalam antrian. Yang ketiga itu memasukkan nilai data yang baru. Yang keempat itu melakukan perulangan untuk memasukkan data hingga batas penuh antrian dengan cara menempatkan petunjuk front menuju ke elemen terdepan atau hand pada antrian dan liar menunjuk ke elemen baru yang ditambahkan dan nilai count bertambah 1. Yang kelima yaitu jika antrian sudah penuh, maka operasi selesai. Dan di bagian kanan ini terdapat algoritma dari operasi enqueue, dapat dilihat pada bagian kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, DQ. Operasi DQ digunakan untuk menghapus sebuah data atau nilai yang paling awal masuk ke dalam queue. Elemen yang akan dihapus adalah elemen yang terletak paling depan pada antrian. Algoritma operasi ini sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan kondisi antrian, ada isi data atau tidak. Yang kedua, jika terdapat data pada antrian, maka lakukan penghapusan data dengan cara memindahkan head elemen terdepan antrian ke elemen setelahnya atau membuat penunjuk front menunjuk ke elemen setelah elemen terdepan pada queue. Yang ketiga kemudian, menghapus elemen terdepan antrian dan nilai count antrian berkurang 1. Dan yang terakhir, jika tidak terdapat data pada antrian, maka operasi DQ akan selesai. Operasi DQ ini terbagi menjadi 2, yaitu menggunakan array statis dan menggunakan array dinamis. Algoritma dengan menggunakan array statis itu, operasi DQ adalah proses pengambilan satu elemen dari queue yang diambil selalu dari elemen pertama. Kemudian elemen pertama diambil, maka akan terjadi proses pergeseran elemen data setelah elemen data yang diambil dari posisi kedua sampai posisi belakang. Selanjutnya posisi real akan berkurang 1 karena ada data yang diambil. Atau bisa dilihat pada kolom pink di samping, melakukan algoritma DQ menggunakan array statis. Nah, selain array statis, operasi DQ juga memiliki algoritma dengan menggunakan array dinamis, di mana prosesnya yaitu proses DQ untuk queue linked list adalah dengan mengambil data yang ditunjuk pointer front. Pointer front harus berpindah ke elemen antrean berikutnya. Proses tersebut dilakukan hanya jika linked list kosong. Proses ini mirip dengan proses penghapusan di awal atau depan pada single linked list. Untuk materi selanjutnya, yaitu pengimplementasian stack dan queue. Yang pertama, stack. Implementasi stack dengan array. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri terdapat pengimplementasian stack dengan array. Lalu di sebelah kanan pada kolom hijau terdapat code-code yang akan digunakan untuk pengimplementasian stack dengan array. Selanjutnya, implementasi stack dengan linked list. Di bagian sebelah kiri kita bisa melihat pada gambar, yaitu gambar contoh pengimplementasian stack dengan linked list. Sama seperti sebelumnya, bisa kita lihat di sebelah kanan juga ada code-code untuk pengimplementasian stack dengan linked list. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu implementasi enqueue. Di sini yang pertama yaitu implementasi enqueue dengan array, di mana di sini dapat dilihat di deret nilai, di mana enqueue ini bisa dikatakan
bisa dikatakan atau bisa diartikan sebagai deadline first, dan NQ ini dapat dikatakan sebagai insert last, di mana nilai 13 atau elemen 13 ini jika dimasukkan akan tersimpan di indeks array ke-6, dan nilai 7 ini akan dikeluarkan, maka di indeks 0 ini kosong. Dan jika ada elemen baru yang masuk, maka akan tersimpan di indeks ke-7, ke-8, dan ke-9. Dan jika ada lagi elemen baru yang masuk, maka akan tersimpan di 0, di mana di indeks 0 ini disebut juga dengan back, dan di indeks 1 array ini disebut juga dengan front, di mana jika situasi atau kondisi tersebut terjadi, maka NQ tersebut dapat dikatakan penuh. Dan di sisi kanan sini dapat dilihat bahwa terdapat algoritma dari implementasi Q dengan array. Selanjutnya yaitu implementasi Q dengan linked list. Sebelumnya sudah diketahui bahwa DQ ini dapat dikatakan atau dapat diartikan dengan deadline first, dan NQ ini dapat dikatakan dengan insert last, di mana nilai 9 ini akan di deadline atau dihapus pertama kali, dan nilai 15 ini akan dimasukkan terakhir kali, dan akan terjadi perulangan. Dan dapat dilihat pada bagian kanan terdapat contoh algoritma dari implementasi Q dengan linked list. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.